1, 2, 3. Mengandalkan Saya nggak bisa ngomong ya. Ini mikir gimana? 1, 2, 3. mengandalkan Tuhan. Oke, nomor 1. Berpusat pada dan firman-Nya. Yang kedua, Mengandalkan Tuhan. Oke, silakan dulu. Boleh menunjukkan apa? Ya, sama-sama. Ya. Berpusat pada Saya ingin tunjukkan Tuhan kenapa dan firman. gerakannya seperti tadi. Sebenarnya tangan yang satu tangannya Tuhan, yang satu adalah tangannya manusia. Apa namanya siapa? Mustahil. 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 Tapi Bapak percaya kan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah? Kalau tidak ada yang mustahil bagi Allah, berarti Bapak mustahil. Oke, Pak, ya. Berarti saya nggak boleh nyanyi lagi ada yang mustahil kayak gitu ya, gimana ya? Oke. Pak Mustahil, Bapak mau jadi manusia atau Allah? Manusia. Manusia saja. Oke. Dalam ilustrasi ini berarti saya mau izin menjadi Tuhan ya. Saya kasih tunjuk. Ini adalah jabat tangan Romawi. Ini jabat tangan biasa. Tapi kalau Romawi seperti ini. Ya. Pak, Bapak boleh tenang, Pak. Tenang. Oke. Ini bukan membulat-bulatan pertanyaan begini. Kalau Tuhan sama manusia begini kan repot, kan nggak berantem kita. Nah, kita sebagai manusia seringkali lupa mengandalkan Tuhan. Seringkali kita lupa setia sama Tuhan. Tapi di dalam area seperti ini atau gambaran figur ini adalah bagaimana kita sebagai manusia mengandalkan Tuhan. Maka Tuhan pegang tangan manusia, manusia pegang tangan Tuhan. Iya, keren ya. Oke, pegang begini. Nah, kalau kita seperti ini, kita membawa kepada tujuan, kehendak Tuhan, visi. Bisa nggak? Apakah mustahil? Pak Mustahil bisa? Bisa, karena ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya. Sehingga tidak ada yang mustahil, maka bisa berjalan. Lalu, oke, Pak Mustahil. Lalu kemudian contoh ya Pak ya, Bapak lupa dengan Tuhan, tidak ke gereja, lupa baca Alkitab. Maka apa yang terjadi? Tangan Bapak tidak lagi memegang tangan Tuhan. Pertanyaan saya, apakah tangan Tuhan terlepas atau tetap memegang? Tetap memegang. Tetap memegang. Kita setuju bersama-sama. Berarti begini, ketika kita mengandalkan Tuhan, sebenarnya Tuhan sudah terlebih dahulu mengandalkan kita. Kalau Tuhan melihat kita setia, karena sesungguhnya Tuhan sudah lebih setia terlebih dahulu. Kalau hari ini engkau mengandalkan Tuhan, ketahuilah Tuhan itu sudah nunggu dan menantikan engkau untuk Tuhan dinanti-nanti agar datang kepada Dia. Tapi kalau seperti ini, apakah bisa mencapai tujuan? Tidak bisa, karena Tuhan tidak pernah mau bekerja sama dengan orang-orang yang memang tidak mau juga. Makanya pada akhirnya diputar-putar di padang gurun. Seperti bangsa Israel, putar sampai pusing. Begitu pusing di dalam lembah kekelaman, baru menyadari, oh iya ya, aku harusnya datang lagi kepada Tuhan. Aku harus lagi pergi ke gereja, minta ampun sama Tuhan. Maka yang terjadi adalah Bapak memegang tangan Tuhan kembali. Dan kemudian setelah memegang tangan Tuhan kembali, Tuhan akan bawa dia dalam satu kemuliaan kepada kemuliaan sampai ke tempat duduk berikutnya. Terima kasih Pak Mustahil. Tepuk tangan untuk Bapak. Orang yang mengandalkan Tuhan seringkali berkata atau punya bagian karena kekuatan Tuhan salah. Sebenarnya kekuatan Tuhanlah yang menjadikan dia bisa mengandalkan Tuhan. Kalau kita bilang kita setia sama Tuhan, sesungguhnya Tuhan sudah terlebih dahulu setia sama kita, menantikan janjinya. Pahami, bangsa Israel sampai hari ini tidak setia kepada Tuhan, tapi Tuhan tetap setia. Kita melihat campur tangan, walaupun saya nggak bicara tentang politik, tetapi kita bisa melihat campur tangan Tuhan terhadap bangsa Israel sampai hari ini karena janjinya kepada Abraham, dilanjut kepada Ishak, Yakub, ke-12 suku dan sebagainya. Dua aplikasi dalam mengandalkan Tuhan, yang pertama adalah berdoa.
Di Matius 26 ayat 41 dikatakan begini, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam cobaan. Roh memang turut, tetapi daging lemah. Orang-orang yang punya hubungan saat teduh yang dalam, yang intim sama Tuhan, adalah orang-orang yang pasti lebih kuat daripada orang-orang lain. Sehingga pada saat kalau kita bergantung pada Roh Kudus, yang kedua juga, Roma 8 ayat 26, orang-orang yang ketika berdoa di pagi hari akan berbeda sama orang yang berdoa. Pada saat dia berdoa di pagi hari, lalu kemudian dia sungguh-sungguh datang ke kaki Tuhan, minta hikmat. Begitu ia datang, keluar dari kamar, pergi ke tempat kerjaannya, pergi ke tempat pelayanan, atau pergi kemanapun yang ditunjuk. Ketika ada masalah terjadi, tiba-tiba kok ada hikmat ya di balik itu. Kok tiba-tiba Tuhan kasih kita kekuatan ya? Kok kita tiba-tiba jadi lebih sabar ya? Ketahuilah bukan karena kekuatanmu, tapi karena engkau datang ke kaki Tuhan pagi hari. Karena kau sungguh-sungguh di pagi hari datang ke kaki Tuhan, sehingga tercipta sebuah hikmat yang ada. Ketika Anda dimarahi sama bosmu, atasanmu, atau pimpinan dari pelayan di gereja ini atau bagaimana, ada suatu masalah, Anda nggak jadi mau balas, tapi Anda sabar, Anda lihat, oh iya ya memang aku salah. Oh, atau sebaliknya, mungkin Anda nggak salah, tapi Anda bisa salahin. Anda merasa, oke, nggak apa, ini ujian Tuhan dengan kekuatan. Pahami ini, orang yang berdoa sama orang yang bergantung pada Roh Kudus seperti menciptakan sebuah shield yang sangat besar, yang menjadi sebuah kubah. Ketika ada cobaan-cobaan yang datang, kita jadi lebih kuat. Nggak kebal ya, bukan kebal, tetap tidak kebal, tetapi jadi lebih kuat untuk berkata tidak pada dosa. Roma 8 ayat 26, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ketika kita berdoa sungguh-sungguh, yang bagaimana kita antara roh ketemu dengan roh. Roh Kudus adalah roh, bukan pribadi yang berbentuk jasmani. Kita tubuh, jiwa, dan roh. Mengapa orang-orang pergi ke gereja lalu kemudian dia tidak dapat apa-apa? Karena cuma tubuhnya doang yang datang ke gereja, duduk manis, tapi sama sekali tidak sampai ke rohnya. Cuman kalau di sini ada tepuk tangan, gitu, iya tepuk tangan, lalu kemudian ada angkat tangan, tubuhnya aja. Tapi orang-orang yang gak kenal Tuhan, yang rohnya itu gak diubahkan, mereka bakal kaku, karena mereka gak sungguh-sungguh sama Tuhan. Mereka kan mau ngeliatin dengan aku harus angkat tangan, karena aku harus begini, dia diam. Kenapa kau harus bernyanyi dengan sungguh-sungguh? Tapi kalau orangnya yang sudah sampai ketemu sama jiwanya, maka orang-orang itu bisa menangis. Bisa menangis. Orang bisa bersuka cita. Tapi kalau sampai ke roh, roh itu bisa mengubahkan. Kalau roh dari dalam sungguh-sungguh, roh yang berubah, jiwanya pun berubah, tubuh pun akan mengikuti ekspresi, sehingga tubuh, jiwa, dan roh akan menjadi satu linear yang sangat indah. Ketika roh kita diubahkan, kita mendapatkan sebuah pengalaman yang indah dan perjumpaan pribadi dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jiwa kita melompat-lompat, haleluya, puji Tuhan, dan pasti tubuh kita akan mengikuti. Maka saya tidak heran kalau orang-orang, ya saya tak mau menghakimi manapun, tapi kalau saya memuji Tuhan, saya sungguh-sungguh akan melompat-lompat dan saya akan. Karena apa? Roh saya diubahkan, jiwa saya melakukan ekspresi, tubuh saya pun juga menciptakan sebuah ekspresi. Saya nggak meranah dalam perdebatan doktrin ini atau liturgi mana ya, saya nggak ini ya. Tapi ini adalah bagian dari pengalaman saya. Sehingga orang yang bergantung pada Roh Kudus, pasti rohnya pun akan diubahkan. Bukan cuma jiwanya loh. Kalau cuma jiwa itu cuma Anda menangis, Anda bersuka cita, titik selesai. Anda dikasih handphone baru, oh iPhone, dikasih handphone baru. Yeay. Tapi besoknya kalau ada masalah pasti juga bakal sedih lagi. Palingnya senangnya berapa sih? Berapa lama? Seminggu palingan. Nanti minggu kedua kan awalnya kan flexing dulu. Nih. Fotonya pakai HP gue aja gitu ya. Foto. Tapi seminggu kemudian udah biasa. Karena cuma jiwanya. Maka kenapa berbeda orang yang pergi ke gereja yang sungguh-sungguh dalam Tuhan sama orang yang gak pergi sama sekali. Boro-boro, orang
yang datang ke gereja, yang betul-betul diterima Tuhan, rohnya itu diubahkan sungguh-sungguh. Tapi ada juga orang-orang yang datang ke gereja, tapi rohnya nggak berubah, cuma tubuhnya aja. Dia cuma tubuhnya di sini. Maka saya katakan begini dengan analogi yang sama. Apakah orang yang suka ketik di laptop bisa Microsoft Word? Bisa Microsoft Word nggak? Ketik-ketik itu A, B, C, HP, WhatsApp, ngetik gitu ya, bisa ya? Bisa. Terus kemudian kalau Anda ngetik-ngetik berarti Anda seorang sekretaris? Enggak kan? Enggak kan? Orang Kristen datang ke gereja, bukan berarti dia terima Tuhan Yesus, dia pergi ke surga setelah dia mati. Belum tentu. Kalau Anda pahami ini, Anda bisa melihat sampai ke dalam sana orang-orang yang lama yang Anda perlu doakan dengan sungguh-sungguh sekalipun dia pergi ke gereja. Tapi jauh lebih baik dia tetap pergi ke gereja daripada nggak sama sekali. Maka doakanlah sungguh-sungguh jiwa-jiwa yang ada di dalam gereja Anda, anak-anak yang ada di tempat Anda. Mereka main-main di situ, tapi jangan-jangan pas main-main itu sebenarnya mereka sungguh-sungguh loh, karena dia mencerminkan keaktifannya melalui lari-lari. Tapi ada anak-anak yang diam banget, pasif sekali. Anda pikir mereka mengerti, tapi begitu ditanya, bengong. Karena apa? Ternyata tidak mengerti apapun. Jadi jangan pikir orang pasif pasti anak yang mendengarkan dan pintar. Anak yang aktif pasti tidak mendengarkan apapun. Belum tentu. Karena bisa jadi dia aktif, aku tangkap, tanya. Tadi belajar apa? Dia bisa jelasin, saya juga bingung. Tapi emang dia aktif, ya sudah, gitu ya. Nomor 3, batu diri lagi yuk. Memberi segala kemuliaan bagi Tuhan.